Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Mruginting dengan NIM 423114119. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Colocasia esculenta atau talas. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas evolusi dari Colocasia esculenta atau talas. Asal-usul evolusi dari alga hingga tumbuhan darat. Sekitar 1 miliar tahun yang lalu, alga hijau atau chlorophyta yang merupakan nenek moyang tumbuhan darat berasal dari alga hijau di laut. Sekitar 470 juta tahun yang lalu, muncullah tumbuhan darat awal. Tumbuhan darat berevolusi dari alga hijau. Adaptasi utamanya yaitu memiliki kutikula, jaringan pendukung, dan struktur reproduksi tahan kekeringan. Selanjutnya, evolusi tumbuhan berpembuluh dan berbunga. Sekitar 410 juta tahun yang lalu, muncullah Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh. Dengan ciri-ciri munculnya silam dan floem memungkinkan tumbuhan tumbuh tinggi dan efisien dalam transportasi. Sekitar 140 juta tahun yang lalu, muncullah Angiospermae atau tumbuhan berbunga. Evolusinya yaitu bunga dan biji tertutup untuk efisiensi penyerbukan dan penyebaran. Selanjutnya, evolusi monokotil, yaitu tumbuhan berbiji satu. Sekitar 125 juta tahun yang lalu, munculnya monokotil dengan ciri khas satu kotiledon, daun sejajar, akar serabut, dan pembuluh tersebar. Colocasia esculenta ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Selanjutnya, evolusi dari famili Araceae atau talas-talasan. Sekitar 70-50 juta tahun yang lalu, famili Araceae muncul. Ciri khasnya yaitu bunga spadix dikelilingi spata. Banyak yang menghasilkan panas atau termogenesis. Evolusi dari genus Colocasia yaitu sekitar 30 juta tahun yang lalu, genus Colocasia muncul. Asalnya dari Asia tropis dengan daun besar dan umbi sebagai cadangan energi. Selanjutnya, domestikasi Colocasia esculenta. Sekitar 7.000-5.000 tahun yang lalu, domestikasi di India Timur atau Asia Tenggara. Manusia memilih talas dengan umbi besar, tahan genangan, dan mudah diperbanyak secara generatif. Penyebaran globalnya yaitu sekitar 4.000 tahun yang lalu ke Asia Timur, sekitar 3.000 tahun yang lalu ke Pasifik dibawa oleh pelaut Australesia, sekitar 2.000 tahun yang lalu ke Afrika melalui perdagangan, dan sekitar 1.500 Masehi ke Karibia dan Amerika oleh kolonialisme Eropa. Nah, berikut ini merupakan gambar dari struktur morfologi Colocasia esculenta. Yuk kita bahas ciri-ciri dan struktur morfologi dari Colocasia esculenta atau talas ini secara lebih dalam. Yang pertama, ada akar. Tanaman talas memiliki akar serabut yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Akar ini tumbuh dari bagian bawah umbi atau kron dan menyebar ke segala arah di tanah. Ciri-ciri akar talas yaitu bentuknya serabut, kecil-kecil, dan bercabang banyak. Fungsi utamanya itu untuk menyerap air dan mineral dari tanah serta menopang tanaman. Warnanya putih sampai krem pucat, tidak bercabang tunggal, artinya berbeda dari akar tunggal, akar talas menyebar luas dan halus. Yang kedua, ada umbi. Umbi atau krom adalah batang yang membesar dan menebal di bawah tanah, berfungsi menyimpan cadangan makanan berupa karbohidrat. Struktur dan fungsinya biasanya berbentuk bulat, oval, atau sedikit memanjang. Permukaannya tertutup sisi, bekas pelepasan daun tua atau pucuk, menghasilkan akar serabut dari pangkalnya untuk menyerap air dan nutrisi, serta tunas yang nanti tumbuh menjadi batang dan daun baru. Selanjutnya, ada batang. Batang talas bukan batang berkayu, melainkan petiole besar, berongga, dan fleksibel yang menghubungkan umbi dengan daun. Bentuknya yaitu panjang, silindris, berongga, dan tegak. Panjangnya sekitar 50-120 cm tergantung varietasnya. Warnanya umumnya hijau, bisa juga ungu atau kecoklatan, yang berfungsi untuk menopang daun besar, mengangkut air dan nutrisi, dan menyimpan cadangan air atau adaptasi terhadap tanah basah. Yang keempat, ada daun. Daun talas atau Colocasia esculenta ini memiliki bentuk khas menyerupai hati atau kordet. Dengan ukuran yang sangat besar, bisa mencapai panjang dan lebar antara 40 hingga 80 cm. Warna daun umumnya hijau tua, meskipun beberapa varietas menunjukkan warna ungu atau belang. Permukaan daunnya halus dan licin, serta bersifat tahan air karena memiliki lapisan lilin yang membuat air mudah menggelinding seperti pada efek daun teratai. Urat daun bertipe palminervia, yaitu menyebar dari titik pangkal daun ke seluruh permukaan, memberikan pola menyerupai jala. Tangkai daunnya menempel di bagian tengah bawah daun atau peltate, menopang daun secara tegak dari batang semu atau petiole yang tinggi dan tebal. Nah, selanjutnya ada bunga. Colocasia esculenta atau talas termasuk tumbuhan berumah satu atau monoceous. Artinya, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu individu tanaman.
Keduanya ada dalam satu tongkol bunga atau spadix tetapi terpisah secara posisi. Gambar di samping memperlihatkan struktur bunga dari Colocasia esculenta atau talas yang terdiri atas spadix dan spata. Spadix adalah tongkol bunga yang memuat bunga-bunga kecil dengan susunan khas. Pada bagian paling atas terdapat appendix spadix, yaitu bagian steril yang tidak menghasilkan bunga tetapi berfungsi menarik penyerbuk dan kadang menghasilkan panas atau termogenesis. Di bawah appendix terdapat zona jantan yang berisi bunga jantan atau benang sari yang menghasilkan serbuk sari saat matang. Zona ini diikuti oleh zona steril yang tidak memiliki bunga fungsional dan berperan sebagai pemisah untuk mengurangi peluang terjadinya penyerbukan sendiri. Pada bagian paling bawah, spadix terdapat zona betina yang terdiri atas bunga betina dengan putik sebagai penerima serbuk sari. Bagian bunga selanjutnya ada spata. Spata adalah selubung berwarna hijau yang membungkus dan melindungi spadix. Pada gambar ini, spata digambarkan terbuka agar bagian-bagian spadix dapat terlihat dengan jelas. Susunan bunga pada spadix mendukung sistem penyerbukan silang atau cross pollination dengan pola protogini, yaitu bunga betina matang lebih dahulu daripada bunga jantan. Hal ini membantu mencegah penyerbukan sendiri dan meningkatkan peluang penyerbukan silang yang lebih menguntungkan secara genetis. Struktur ini menjadi ciri khas tanaman talas dan anggota famili Araceae lainnya. Nah, yang terakhir ada buah dan biji. Buah talas bertipe buah buni kecil atau berry sesuai dengan ciri umum famili Araceae. Buah ini berdaging, berbiji satu atau lebih dan berukuran kecil. Warnanya bervariasi, biasanya hijau saat muda dan berubah menjadi kuning kecoklatan atau kemerahan ketika masak. Buah talas menghasilkan biji kecil, tetapi biji ini jarang digunakan untuk perbanyakan karena sifatnya yang tidak praktis dan hasil turunannya bervariasi atau tidak seragam. Oleh karena itu, perbanyakan generatif melalui biji nyaris tidak dilakukan dalam budidaya. Berikut ini merupakan proses pembentukan buah. Yang pertama, pembentukan bunga. Talas membentuk bunga majemuk berbentuk tongkol atau spadix dengan bunga betina di bawah dan jantan di atas. Selanjutnya, penyerbukan. Serbuk sari dari bunga jantan dibawa angin atau serangga menuju putik bunga betina. Selanjutnya yaitu pembuahan. Serbuk sari membuahi sel telur di ovarium, membentuk zigot dan berkembang menjadi biji. Lalu terjadilah pembentukan buah. Ovarium berkembang menjadi buah bertipe buni atau berry yang berisi biji kecil. Selanjutnya, apa sih perbedaan morfologi Colocasia esculenta jantan dan betina? Pada Colocasia esculenta atau talas, perbedaan antara jantan dan betina hanya terdapat pada struktur bunganya saja. Sedangkan bagian morfologi vegetatif seperti akar, batang, daun, dan umbi tidak menunjukkan perbedaan antara bagian jantan dan betina. Karena talas merupakan tumbuhan berumah satu atau monoceus. Artinya, satu individu tanaman talas memiliki bunga jantan dan bunga betina sekaligus dalam satu tongkol bunga atau spadix, sehingga tidak ada tanaman jantan dan betina yang terpisah. Bunga jantan dan bunga betina talas memiliki perbedaan morfologi yang jelas. Bunga jantan terletak di bagian atas spadix, tersusun rapat dan terdiri hanya dari benang sari atau stamen dengan kepala sari sebagai penghasil serbuk sari. Bunga jantan tidak memiliki kelopak atau mahkota. Sementara itu, bunga betina terletak di bagian paling bawah spadix, tersusun lebih renggang dan hanya terdiri dari putik atau gynosium, dengan ovarium yang mengandung bakal biji serta stigma yang menangkap serbuk sari. Sama seperti bunga jantan, bunga betina juga tidak memiliki perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Pada video kali ini, kita akan membandingkan ciri morfologi antara Colocasia esculenta atau talas dengan Xanthosoma spp atau keladi. Colocasia esculenta dan Xanthosoma spp memiliki morfologi yang sepintas mirip, namun terdapat beberapa perbedaan mencolok. Daun Colocasia esculenta berbentuk seperti perisai atau silkspit dengan tangkai daun menempel di bagian tengah permukaan daun atau piltate. Ujung daunnya biasanya mengarah ke bawah sehingga daunnya cenderung menjuntai. Permukaan daun talas licin, tipis, dan seringkali tampak mengkilap. Sementara itu, Xanthosoma spp memiliki daun berbentuk panah atau sagittate dengan tangkai daun melekat di tepi daun atau tidak peltate. Ujung daunnya mengarah ke atas atau menyamping sehingga helaian daunnya lebih tegak atau menyudut dibandingkan talas. Permukaan daun Xanthosoma cenderung lebih tebal dan lebih kasar. Colocasia esculenta memiliki satu umbi utama yang besar dengan beberapa umbi kecil atau umbi anak di sekitarnya. Umbi ini biasanya berwarna putih, krim, atau kadang ungu dengan tekstur yang agak lengket ketika dimasak. Sebaliknya, Xanthosoma menghasilkan lebih banyak umbi kecil yang tumbuh di sekitar batang bawah tanah tanpa adanya umbi utama yang dominan. Dan umbinya berwarna putih bersih seperti kuning dengan tekstur lebih kering. Perbedaan lainnya adalah habitat pertumbuhannya. Colocasia lebih menyukai lahan basah dan tergenang air, sedangkan Xanthosoma tumbuh lebih baik di lahan kering dengan drainase baik. Berikut ini merupakan gambar perbandingan morfologi Colocasia esculenta atau talas dengan Xanthosoma spp atau keladi. Sampailah kita di akhir video pembelajaran ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.